PT Kereta Api Indonesia tetap memperketat syarat perjalanan bagi calon penumpang kereta. PT Kereta Api tidak menerapkan ketentuan baru bagi penumpang, dievaluasi perpanjangan pembatasan kegiatan masyarakat. Aplikasi Peduli Lindungi masih jadi syarat mutlak penumpang berpergian dengan kereta api. Saat ini penumpang stasiun Gambir dan Pasar Senen telah menggunakan aplikasi Peduli Lindungi. Sementara bila memang ada ketentuan baru, PT KAI menunggu hingga pemerintah mengumumkan kondisi perpanjangan pembatasan kegiatan masyarakat yang berakhir Senin ini. Jadi terkait aplikasi Peduli Lindungi, ini memang secara sistem sebenarnya sudah terintegrasi dengan sistem boarding KA untuk penumpang jarak jauh. Di area Daup 1 Jakarta sendiri itu sudah diterapkan untuk di stasiun Gambir dan juga stasiun Pasar Senen, sehingga penumpang yang akan menggunakan KA jarak jauh pada saat mereka boarding, ini nanti di layar petugas akan terlihat apakah mereka sudah divaksin atau tidak. Namun jika mereka yang memang akan berangkat namun belum divaksin karena kondisi tertentu, nah ini akan dilakukan pemeriksaan secara manual. Jadi yang bersangkutan. Sekarang ada rekan kami Fedriska Ananda di Stasiun Pasar Senen Jakarta, salah satu tempat pemberlakuan dari aplikasi Peduli Lindungi bagi penumpang kereta. Rizka, ini kan aturan Peduli Lindungi masih tetap berlaku. Seperti apa pemberlakuannya kalau nanti ada perubahan jelang pemberitaan dari PPKM perpanjangan? Ya, Audrey dan juga saudara, memang penggunaan aplikasi Peduli Lindungi masih menjadi syarat wajib bagi para pengguna moda transportasi kereta api jarak jauh, khususnya untuk keluar kota. Dan kemudian meski hari ini merupakan hari terakhir dari pemberlakuan PPKM level 3 di kawasan Jawa dan Bali, namun PT KAI masih memperketat pelaksanaan syarat perjalanan dari kereta api jarak jauh di stasiun Pasar Senen dan juga stasiun Gambir, Audrey. Nah, selain itu, selain wajib melampirkan hasil negatif dari PCR dan juga antigen, para pengguna kereta api juga wajib untuk dapat memperlihatkan bukti hasil vaksin minimal dengan dosis pertama melalui aplikasi Peduli Lindungi, dan kemudian untuk memvalidasi keaslian dari dokumen kesehatan para penumpang ini. Namun jika bagi para penumpang yang masih belum divaksin untuk kondisi tertentu, maka wajib untuk menyertakan surat keterangan dari dokter ataupun dari rumah sakit. Dan kemudian aplikasi Peduli Lindungi ini sudah terintegrasi dengan sistem boarding dari PT KAI sendiri. Jadi sehingga ketika para penumpang ini melakukan boarding begitu, maka akan terlihat screening begitu dari dokumen-dokumen kesehatan yang dimiliki oleh para penumpang ini, Audrey. Dan kemudian untuk perjalanan jarak jauh sendiri juga diatur oleh pemerintah mengenai kapasitas, yakni sekitar 70% dari maksimal kapasitas di setiap gerbong. Dan kemudian aplikasi ini juga harus diwajibkan dimiliki oleh para penumpang untuk dapat memperlihatkan NIK-nya yang terhubung dengan surat keterangan dokumen-dokumen kesehatan yang dimiliki oleh para penumpang. Dan kemudian memang aturan ini sudah diatur oleh pemerintah melalui instruksi Mendagri mengenai PPKM level 3 di Jawa dan Bali. Dan kemudian tadi kami juga sempat mewawancarai Kepala Humas PT KAI di daerah operasional 1, yakni Eva Kairunisa, dan berikut merupakan hasil wawancara saya dengan Kepala Humas PT KAI. Jadi terkait aplikasi Peduli Lindungi, ini memang secara sistem sebenarnya sudah terintegrasi dengan sistem boarding KA untuk penumpang jarak jauh. Di area Daup 1 Jakarta sendiri itu sudah diterapkan untuk di stasiun Gambir dan juga stasiun Pasar Senen, sehingga penumpang yang akan menggunakan KA jarak jauh pada saat mereka boarding, ini nanti di layar petugas akan terlihat apakah mereka sudah divaksin atau tidak. Namun jika mereka yang memang akan berangkat namun belum divaksin karena kondisi tertentu, nah ini akan dilakukan pemeriksaan secara manual. Jadi yang bersangkutan jika akan menggunakan KA jarak jauh namun belum bisa divaksin karena kondisi tertentu, harus membawa surat keterangan dari dokter spesialis ya, yang menjelaskan bahwa memang karena kondisi kesehatannya sehingga belum dapat dilakukan vaksin. Ya, Audrey, dan memang pemerintah memperlakukan perpanjangan PPKM level 3 di wilayah Jawa dan Bali sejak 20 September lalu, dan hari ini merupakan hari terakhir, yaitu tanggal 4 Oktober. Dan kemudian pada aturan PPKM ini pemerintah memberikan kelonggaran di beberapa sektor, termasuk perjalanan jarak jauh, yang juga mengatur mengenai
yang mengatur mengenai aturan untuk berjalan keluar kota. Dan kemudian memang hingga saat ini dari pemerintah sendiri belum memastikan atau belum ada keterangan resmi mengenai apakah PPKM ini akan diperpanjang atau akan diberlakukan pelonggaran begitu, Audrey. Syarat aplikasi Peduli Lindungi menjadi salah satu syarat penting bagi warga atau penumpang yang ingin naik kereta menuju tujuan tertentu, salah satunya melalui stasiun Pasar Senen, Jakarta. Terima kasih laporannya, Fedriska.